Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bahas sedikit soal masalah ada dua hal ya. Yang pertama adalah Community Shield. Yang kedua adalah soal Romelu Lukaku ya. Kita mulai dulu bahas soal masalah Community Shield. FA Community Shield lebih lengkapnya ya, yang mempertemukan juara Piala FA tahun lalu Leicester City melawan juara Liga tahun lalu Manchester City ya. Dan again, sesuai dengan yang gue prediksi, yang gue perkirakan, Leicester City menang ya. Pertandingan sendiri sih menurut gue cukup seru, agak sedikit lebih berimbang ya. Kalau possession memang Manchester City lebih unggul, tapi kalau kita ngomong soal masalah serangan, Leicester mampu memberikan perimbangan ya katakanlah ya. Dan terlihat sekali bagaimana Manchester City ini agak kesulitan katakanlah demikian untuk menembus sepertiga terakhir dari Leicester City yang menurut gua tadi bermain cukup bagus ya, cukup solid. Duet antara Amartey dan Soyuncu ini cukup oke lah katakanlah ya. Dan ya gua juga melihat sih di depan ini Ferran Torres terutama ya, ini tidak punya banyak ruang katakanlah ya, dan lebih banyak mengandalkan Riyad Mahrez ya. Dan kalau gua ngelihat lagi juga dari komposisi squad yang ada ya, mereka kan belum menampilkan squad terbaik ya katakanlah demikian, karena memang masih banyak pemain yang absen ya, Sterling, Kyle Walker dan lain-lain ya, John Stones katakanlah, pun juga dengan kipernya ya, walaupun kipernya si Zach Steven ini kiper kedua kalau nggak salah, menurut gua tampil ya cukup oke lah katakanlah ya. Sementara Leicester kalau gua melihat sih terlihat lebih siap ya, skuadnya menampilkan tim yang katakanlah ini tim lapis utama katakanlah dari Leicester, seperti yang gue sudah prediksi terlihat dari uji coba terakhir katakanlah ya dari dua tim ini. Dan ya Leicester menurut gue sih lebih matang ya. Begitupun juga dengan Brendan Rodgers, pemainnya nampak sudah lebih siap ya, baik pemain yang bermain di lapangan starting line up ataupun juga yang menggantikan mereka ya. Kalau gue melihat sih lebih siap lah katakanlah demikian dibanding dengan Manchester City. Oleh karena itulah akhirnya ya walaupun lebih banyak mengandalkan ya serangan balik katakanlah demikian, karena possession lebih banyak dikuasai oleh Manchester City, tapi Leicester ini bisa bermain lebih katakanlah lebih efektif begitu ya dalam melakukan serangan ke kubu Manchester City. Dan ya akhirnya di penghujung pertandingan ya mendapatkan penalti di serangan yang menurut gue juga sebenarnya serangan itu serangan cukup berbahaya juga ya. Dan ya apakah itu penalti atau tidak, kalau menurut gue sih itu jelas penalti ya, karena memang Nathan Ake melakukan pelanggaran di situ. Dan ya Kelechi Iheanacho ini mampu mengkonversikan katakanlah tendangan penalti 1-0, dan itu sudah cukup untuk membawa Leicester juara FA Community Shield ya. Kalau menurut gua sih dari hasil ini tadi ya, apakah bisa terus menyimpulkan bahwasanya ya Manchester City akan limbung dan lain-lain? Well, belum tentu juga ya, karena again ini pertandingan Community Shield ini kalau menurut gua lebih seperti uji coba yang ofisial gitu ya katakanlah demikian, karena kan memang belum 100% katakanlah persiapan dari Manchester City pastinya ya, pun juga dengan Leicester City bagaimana mereka juga cukup banyak melakukan pergantian pemain ya, utamanya di babak kedua, sepertiga babak kedua tuh mereka banyak melakukan pergantian pemain ya. Menurut gue cuman ya again Leicester City lebih siap dengan skuadnya, oleh karena itulah mereka ya mampu meraih kemenangan yang menurut gue pantas sih mereka menjadi juara kali ini. Cuman ya apakah ini juga bisa menjamin bahwasannya Leicester akan mampu terus ke atas sementara Manchester City akan mengalami kesulitan? Ya belum tentu juga ya, karena ringan amatiran ala gue kalau kita melihat di dua jadwal selanjutnya dari Manchester City ya, mereka akan tandang ke London melawan Tottenham Hotspur, lalu kemudian mereka akan bermain kandang melawan Norwich City ya. Dan menurut gue sih ya ini kan kurang lebih masih
seminggu ya. Kalau dalam waktu seminggu ini mereka bisa mengembalikan at least kebugaran dari pemain-pemain utama yang saat ini cedera ya. Raheem Sterling contohnya, Jack Grealish yang tadi sempat dimainkan tapi masih belum nyetel katakanlah dengan tim ya. Dan ya banyak lagi pemain inti lainnya, Kevin De Bruyne contoh ya, itu juga menurut gue sih nggak tahu sudah bisa dimainkan atau belum ya. Cuma kalau seandainya mereka sudah bisa dimainkan, maka ya harus diakui kekuatan Manchester City ini cukup menakutkan katakanlah ya. Cuman ya again, apakah ini akan memberikan efek bad start kepada tim Manchester City? Gua nggak yakin ya. Pun juga dengan Leicester City, selanjutnya mereka akan pertandingan pertama melawan Wolverhampton, lalu mereka akan tandang melawan West Ham United. Dan menurut gua terutama di pertandingan kedua nanti ketika mereka harus tandang ke London melawan West Ham United ini akan jadi ujian ya katakanlah ya di pertandingan awal dari Leicester ya. Again, Leicester City menang walaupun ya karena mereka lebih siap, walaupun ini juga tidak begitu akan menggambarkan keadaan liga ya, apalagi kalau kita melihat nanti ya setahun ke depan akhir liganya akan seperti apa. Menurut gua masih tidak bisa lah dibaca dengan hasil Community Shield yang tadi ya. Oke, sekarang kita ke berita selanjutnya, yaitu adalah yang ingin gue bahas sedikit ya, soal masalah here we go, Romelu Lukaku akhirnya kembali lagi ke Chelsea. Ya, Romelu Lukaku dibanderol dengan harga 115 juta euro nih menurut Fabrizio Romano ya, harga yang menurut gua wow, ini cukup apa namanya, cukup fantastik ya untuk seorang Romelu Lukaku. Ya menurut gua ini kan apa sih namanya, sangat-sangat luar biasa ya katakanlah ya. Kalau kita melihat sumbangsih dari Romelu Lukaku sendiri musim lalu ini kan dia luar biasa, 24 gol diciptakan untuk Inter Milan di Serie A saja ya, dan ya akhirnya mampu mengantarkan katakanlah Inter Milan ini menjadi Scudetto ya. Dan ya memang peran Romelu Lukaku sendiri sih cukup vital katakanlah ya. Ya menurut gua akhirnya dia balik kandang lagi ke Chelsea ya, semenjak tahun 2011 ya. Dia dibeli oleh Chelsea dari Anderlecht, lalu sempat ke West Bromwich Albion, ke Everton, ke Manchester United ya, dan sekarang ke Inter Milan, dan sekarang ke balik lagi ke Chelsea ya. Well, penampilan Romelu Lukaku sendiri kalau kita lihat kan, gue ringan amatiran, selain dia juga cemerlang di Serie A ketika setelah Serie A berakhir ya, membawa Inter Milan Scudetto, dia jadi pencetak gol terbanyak, dan ya dia menjadi salah satu pemain vital katakanlah di Piala Eropa kemarin ya bersama Belgia. Dan menurut gue ya apakah wajar harga 115? Kalau menurut gua ya, melihat ya top skor dia musim lalu, lalu bagaimana cemerlangnya dia dengan timnas Belgia, menurut gua sih ya pantas sebenarnya dihargai mahal, tapi 115 sih menurut gua masih terlalu terlalu mahal, katakanlah demikian ya. Memang dia sekarang ada di usia kemasan 28 tahun, tapi menurut gue lebih dari 100 juta itu terlalu mahal ya. Menurut gue sih mungkin dia ini kan, kalau gue ngelihat ya ringan amatiran ala gue, ketika dia ditarik oleh Manchester United seharga 85 juta dari Everton, lalu dia dibeli oleh Inter Milan dengan harga 65 juta ya, menurut gue sih mentok mungkin harusnya di harga yang Manchester United beli ya dari Everton, di angka 85 juta ya. Karena kalau lebih dari itu sih ya kemahalan sih. Cuman di sisi lain kalau gua ngelihat Chelsea ini kan so far squadnya katakanlah, kalau kita melihat pemain depan ini kan lagi nggak banget ya katakanlah kondisinya ya. Ada Tammy Abrahams yang ya naik turun, Timo Werner yang didatangkan dari RB Leipzig musim lalu, dan kita tahu sendiri penampilannya bagaimana ya. Dan kalau gua ngelihat musim lalu Chelsea berada di peringkat keempat,
ini dia itu mencetak gol 58 ya. Bandingkan dengan tim-tim lain ini ya praktis di di 6 besar ini, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Leicester City, West Ham United bahkan mampu mencetak gol lebih banyak daripada Chelsea. Artinya apa? Maksud gue adalah gue ingin menunjukkan ya memang mencetak gol itu menjadi masalah bagi Chelsea ya, dan oleh karena itulah ya akhirnya mereka mau nggak mau merogoh kocek cukup dalam ya, 115 juta. Kita tahu sebelumnya mereka ingin mengambil Haaland dari Borussia Dortmund, cuman ya kepentok ya katakanlah ya, Dortmund pasang harga terlalu tinggi. Gue tadinya pikir mereka akan meramaikan Harry Kane, ternyata tidak, dan ya akhirnya mereka memilih untuk membidik Romelu Lukaku ya, dimana kalau kabar yang gue dapatkan ringan amatiran ala gue, Inter Milan juga sedang ada masalah finansial ya. Jadi menurut gue ya is a win-win solution bagi Chelsea untuk mendapatkan striker ya, goal getter katakanlah demikian, yang berpengalaman, yang mereka mampu harapkan untuk menjadi tumpuan cetak gol. Pun juga Inter Milan ya mendapatkan pemasukan cukup besar. Ya menurut gua sih ini akan menarik ya. Again, kalau seandainya dibilang ini kemahalan atau tidak, well, gua sih masih 50-50 ya. Di sisi lain kalau melihat dari kebutuhan Chelsea, apa yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, dia punya resume paling tidak selama ya 2-3 tahun belakangan ini, dan terakhir kali tahun lalu katakanlah musim lalu bersama Inter Milan seperti apa, bersama Belgia seperti apa, mungkin agak sedikit panas. Tapi kalau akhirnya ini terlalu mahal juga menurut gue sih ya wajar juga ya, karena ya Romelu Lukaku ya. Kalau kita melihat kemarin di Manchester United seperti apa kan, itu juga bisa jadikan tolak ukur. But anyways, 50-50 sih menurut gue kalau seandainya ini dibilang kemahalan atau tidak. But apakah ini akan menjadi booster katakanlah bagi Chelsea? Ya bisa jadi ya, karena memang Chelsea membutuhkan seorang goal getter, seorang yang bisa mereka jadikan tumpuan untuk mencetak gol ya. Dan pastinya ini akan menambah kualitas dari Chelsea itu sendiri. Tinggal bagaimana Romelu Lukaku bisa beradaptasi dengan sistemnya Thomas Tuchel di Chelsea. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah Community Shield dan juga Romelu Lukaku yang here we go ke Chelsea dengan harga yang cukup mahal ya, 115 juta. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.